Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKM PPG. Perkenalkan, saya Rapeah, guru PAI di SDN 109 Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK YN Langsa. Insya Allah pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa.
Jadi hari ini kita belajar tentang nama-nama malaikatnya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pengertiannya, sekarang kita belajar tentang nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mengenal nama-nama malaikat Allah dan tugasnya dengan baik. Melalui metode kerja kelompok, peserta dapat membuat karya berupa poster nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya dengan menempel gambar dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Sepuluh malaikat yang wajib kita imani, menyampai wahyu dilahirkan dari rezeki. Meniup sangkakala Israfil menyambut nyawa. baiklah anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita tentang nama-nama malaikat, dan sekarang kita mengamati video dulu ya. Disimak videonya baik-baik ya. Sahabat soleh, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, apa rukun iman yang kedua? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Kita akan belajar tentang siapa malaikat. Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah, serta tidak mempunyai pilihan beriman kepada malaikat. Sebagai anak soleh, kita wajib malaikat hanya Allah yang tahu. Tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga.
Malaikat dari Tuhan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Setelah mengamati video tadi, apa yang kalian dapat? Ya, apa kelas? Iya, sesuai video yang kita amati tadi kan, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terus ibu mau nanya dulu, tadi di dalam video ada malaikat penjaga surga. Siapa yang tahu nama malaikat penjaga surga? Malaikat apa? Iya, malaikat Ridwan, penjaga surga. Satu lagi pertanyaannya, siapa yang tahu tugas malaikat Raqib? Ya, apa? Pencatat amal baik. Iya, pencatat amal baik. Nah, baiklah anak-anak, sekarang buka dulu bukunya. Dibuka buku pelajarannya. Dibaca tentang nama-nama malaikat tadi. Apa tugasnya? Dicermati bacaannya ya. Ayo, Rizky baca lagi ya. Dari yang kalian baca, berapa nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, sekian ribu malaikat yang wajib kita ketahui, cuma 10. Jadi yang 10 itu kita harus mengimani, meyakini adanya malaikat tersebut. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman artinya percaya. Berarti kalau kita beriman kepada malaikat, artinya kita itu sudah percaya kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya kita percaya kepada malaikat Allah. Jadi 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebutkan dulu. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Jadi malaikat Jibril yang pertama itu tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi tugas Jibril itulah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua itu malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki, bukan hanya rezeki makanan, tetapi juga rezeki kesehatan. Yang ketiga malaikat apa yang ketiga? Israil. Tugasnya meniup sangkakala pada
padang mahsyar ada suara trompet, itu tandanya semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Gila Israel datang memanggil. Ayo, disitulah manusia dicabut nyawanya. Pencatat amal kebaikan dan kejahatan, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi tugasnya malaikat itu kalau kamu melakukan kebaikan, tugas malaikat Raqib lah yang mencatat. Gak perlu dikasih tahu sama orang kalau kita itu melakukan kebaikan. Sudah ada yang mencatat, itu tugasnya malaikat Raqib. Kamu membantu teman, itu sudah dicatat sama malaikat Raqib. Sholat subuh tadi pagi udah dicatat sama malaikat Raqib. Semua amal kebaikan kita itu dicatat semuanya sama malaikat Raqib. Terus malaikat Atid mencatat amal kejahatan. Tadi pagi dia mencuri sandal temannya, dicatat sama malaikat. Semalam dia makan permen kawannya nggak diminta, dicatat sama sama malaikat siapa? Pencatat amal keburukan? Atid. Yang mencatatnya malaikat Atid. Jadi kalau kita mencuri pensil itu sudah dicatat sama malaikat Atid. Kita berbohong dicatat. Iya dong Rizky, pasti dicatat. Itu kan amal keburukan, sudah pasti kalau berbohong itu dicatat sama malaikat Atid. Rizky berbohong pada hari ini dicatat langsung sama malaikat. Kamu pasti dicatat. Sekecil apapun kebaikan yang kalian perbuat, contohnya memindahkan paku yang ada di jalan, itu kan perbuatan kebaikan, itu pasti dicatat sama malaikat Raqib. Jangan malah nambah paku di jalan biar kempes sepeda orang, itu nggak boleh. Kalau nambah paku di jalan itu dicatat sama malaikat Atid amal keburukan. Pilih mana? Mau yang amalnya banyak, amal kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Makanya berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir menyoal mayit di dalam kubur. Nanti kita kalau udah meninggal kan diletakkan di dalam kubur sendirian, gak ada yang menemani. Datanglah nanti malaikat Munkar Nakir. Siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak ada amal kebaikan, tidak bisa menjawab. Itu amal kita yang menjawab, bukan mulut. Amal kebaikan kita yang menjawab. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita berbuat baik, tentu dijawab sama amalan kita, Allah. Tapi kalau kita nggak baik, nggak bisa dijawab. Itulah makanya ada namanya siksa kubur. Tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Disitulah disiksa di dalam kubur kalau nggak bisa menjawab. Makanya rajinlah sholat, berbakti kepada orang tua, biar bisa nanti menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kubur. Siksanya apa? Digigit ular kalau nggak sholat, digigit lipas, digigit kalajengking. Kalau nggak sholat disiksa di dalam kubur, itulah yang menyiksanya. Digigit ular. Mau digigit ular? Kalau nggak mau ya sholat. Itu kuncinya, ya. Itulah tugas malaikat Munkar Nakir menyoal mayit di dalam kubur. Ya. Kemudian yang selanjutnya malaikat Ridwan, penjaga surga duluan. Penjaga surga nanti siapa yang rajin sholat, rajin sedekah, mengaji, sayang sama orang tua, itu udah ditunggu sama malaikat Ridwan di pintu surga. Mau nggak masuk surga? Mau. Makanya jangan berbohong, jangan mencuri,
jadi teman. Jangan mengatakan sama orang tua. Apa yang disuruh orang tua dilaksanakan biar bisa masuk surga. Yang terakhir malaikat Ridwan. Malaikat yang terakhir malaikat Malik penjaga neraka. Tempatnya siapa? Yang tidak mau sholat, yang melawan orang tua, tidak hormat kepada guru, mencuri, berbohong. Itulah tempatnya di neraka. Baiklah anak-anak, di sini gua akan membagikan kartu sesuai kelompok yang udah kita bagikan tadi ya. Nah, di sini ada ibu akan melemparkan ke kelompok mana yang akan duluan bertanya ya. Iya, kelompok Jibril. Siapa? Kami akan memberi pertanyaan kepada kelompok Ridwan. Iya, kelompok Jibril mau bertanya ke kelompok Ridwan. Apa pertanyaannya? Silakan. Ayo, kelompok Ridwan, siapa tugasnya menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril. Kelompok Ridwan. Kira-kira mau bertanya ke kelompok mana ya? Siap-siap. Kelompok Mikael, Bu. Ya, ke kelompok Mikail. Silakan pertanyaannya. Apakah tugas malaikat Raqib? Ya, kelompok Mikail silakan di atas segala amal kebaikan manusia. Ya, kelompok Mikail mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok Jibril. Iya, kelompok Jibril dengar. Kelompok Mikail mau bertanya. Silakan kelompok Mikail. Apakah tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail yaitu memberi rezeki. Ya, memberi rezeki. Baiklah anak, setelah tadi kita lempar pertanyaan antara kelompok, di sini ibu ada mau membagikan LKPD dulu ya. Dijawab LKPD-nya ya, dibaca. Ya. Semua LKPD-nya kan? Dijawab dengan teliti. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Dijawab dengan teliti. Gimana anak-anak semuanya, ada siap? Ibu lagi LKPD-nya ya. Ya, kelompok Mikail boleh dikumpulkan. Minggu kemarin kan ibu sudah bilang membawa peralatan tentang apa kita hari ini, tugas proyek kita hari ini. Silakan dikeluarkan peralatannya yang sudah dibawa. Simpan dulu bukunya, dikeluarkan perlengkapan yang dibawa dari rumah ya. Siapa yang bagian menggunting? Siapa yang bagian melem? Ya, ini siapa yang bagian mencocokkan? Dikerjakan sesuai LKPD-nya ya. Ya.
sesuai urutannya ya. Ya. Diberi dulu yang digunting. Iya, lumayan. Nanya dalam malaikat yang itu apa, tugasnya apa, sesuaikan sama gambarnya yang ini ya. Gambar membagi rezeki yang mana, menjadi sangkakala yang mana. Nah, itu tugasnya siapa menjadi sangkakala?